media merupakan saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk memecahkan tantangan bisnis, pemasaran, dan komunikasi. Karena semakin banyak waktu yang dihabiskan konsumen secara online dan waktu tersebut semakin dominasi oleh pengguna media sosial, organisasi perlu memasukkan media sosial ke dalam strategi pemasaran mereka. Pengolahan masyarakat. Platform media sosial dibangun berdasarkan komunitas dan terkadang merupakan representasi virtual dari jaringan dan komunitas dunia nyata. Fitur media sosial yang sama dapat digunakan untuk membangun dan memelihara komunitas di sekitar mereka atau didukung oleh organisasi Anda. Dukungan dan layanan pelanggan. Media sosial menjadi saluran pelayanan pelanggan tambahan seiring dengan semakin nyamannya konsumen bertransaksi online. Terdapat harapan bahwa bisnis tempat mereka bertransaksi juga akan menanggapi pertanyaan pelanggan di ruang sosial. Manajemen reputasi. Manajemen reputasi online atau ORM berkembang baik secara merek maupun individu menyadari bahwa kombinasi pencarian dan media sosial berarti segalanya. Menyebut suatu merek atau individu hanya tinggal mencari dengan cepat, baik positif maupun negatif. Media sosial adalah salah satu ruang di mana merek atau individu dapat dengan mudah dan cepat merespon sambutan atau menemukan cara untuk memajukan agenda mereka sendiri. Optimasi mesin pencari SEO. Media sosial memainkan peran penting dalam SEO. Media sosial menyediakan aset tambahan yang dapat dioptimalkan sehingga suatu merek dapat memiliki halaman hasil pencarian merek mereka. Strategi SEO yang cerdas dapat memanfaatkan aset media sosial, link, dan suka untuk memperkuat posisi aset web lainnya di halaman hasil mesin pencari. Komunikasi dan penjangkauan, yaitu media sosial menawarkan saluran komunikasi dua arah yang efektif dan saluran siaran real time kepada merek. Komunikasi dua arah inilah yang membuat komunitas sosial begitu menarik dan menantang, yang mengirimkan pesan kepada bisnis dan merek. Bisnis dan merek juga dapat menggunakan media ini untuk berkomunikasi dan menjangkau masyarakat. Kesadaran. Iklan dapat ditargetkan berdasarkan informasi profil yang diberikan individu, baik secara terang-terangan atau melalui tindakan mereka di jaringan media sosial. Ada 4 periklanan, yaitu yang pertama, Facebook menawarkan 2 solusi periklanan berbayar. Yang kedua, Twitter atau akun yang dipromosikan membantu menempatkan pesan iklan di bagian atas hasil pencarian, tren atau mengikuti saran untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu YouTube yang dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa studio film untuk mempromosikan rilis mendatang. Iklan yang dikelola sendiri oleh YouTube membuat platform ini sangat mudah diakses dan merupakan cara terbaik untuk mempromosikan konten video. Yang keempat, yaitu LinkedIn, mana yang terlihat iklan Anda dengan memilih audiens target, penjualan dan perolehan prospek, yaitu menambahkan lapisan sosial ke pengalaman komersial dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya bagi konsumen online. Hal ini dapat secara terang-terangan didasarkan pada hubungan sosial atau pada kondisi yang disimpulkan berdasarkan perilaku. Wawasan dan penelitian. Media sosial dapat menjadi sumber wawasan dan penelitian yang sangat kuat. Namun informasi tersebut perlu dinilai dalam konteks yang tepat. Media sosial dapat menyediakan sumber data yang kaya baik berdasarkan demokrasi maupun referensi. Resiko dan tantangan media sosial. Yang pertama, tidak ada yang peduli, terutama ketika membangun komunitas. Dari awal, pada awalnya mungkin sulit untuk dapat mendapatkan daya tarik yang Anda inginkan. 2. Ruang media sosial digunakan oleh pelanggan yang tidak puas, yang bebas mengirimkan komentar yang merugikan. Sekalipun masukan yang Anda terima hanyalah negatif, ini adalah masukan yang bagus. Yang ketiga, sulit untuk mengukur dampak kampanye. Media sosial mungkin sulit diukur, namun bukan berarti kampanye Anda tidak berhasil.
Strategi media sosial. 1. Dapatkan dukungan. Mengambil jadwal untuk membahas berbagai pemangku kepentingan juga akan memaksa Anda melakukan penelitian dan perencanaan yang diperlukan untuk mengambil langkah selanjutnya. 2. Memahami lanskap. Penting untuk mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Media sosial lebih dari sekedar ruang sosial tempat Anda interaksi dalam kapasitas pribadi Anda. Yang ketiga, analisis. Dengan menggunakan semua data yang telah Anda kumpulkan, analisislah, berpikirlah secara kritis tentang media sosial dan merek Anda, serta tantangan pemasaran komunikasi dan bisnis merek Anda yang lebih luas. Yang keempat, tetapkan tujuan. Tujuan Anda adalah hasil yang diinginkan dari strategi media sosial Anda. Hal ini harus didasarkan pada konteks tantangan pemasaran dan bisnis Anda. 5. Buat rencana aksi. Setelah Anda memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang Anda inginkan, Anda dapat mulai menyusun tindakan untuk mencapainya. 6. Menerapkan. Hal ini yang menyenangkan. Inilah waktunya untuk memulai rencana Anda, menerapkan semua penelitian pemikiran Anda tersebut ke dalam tindakan. 7. Lacak, analisis, dan optimalkan. Inilah yang menarik tentang pemasaran digital. Anda dapat melacak setiap interaksi pengguna dan menggunakan informasi ini untuk terus belajar dan meningkatkan upaya Anda. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melacak media sosial. 1. Wawasan platform. 2. Analisis web. 3. Menyebut URL. 4. Perangkat pengguna URL. 5. Dashboard media sosial. Dokumen dan proses. 1. Dokumen dan proses dibagi menjadi 2, yaitu pedoman komunitas dan protokol eklasasi. Pedoman komunitas membantu menentukan sikap komunitas dan berguna sebagai referensi jika anggota komunitas berperilaku tidak diinginkan. 2. Protokol eklasasi yang ditetapkan membantu memastikan bahwa semua pihak mengetahui prosedur penanganan pesan-pesan sosial dan dapat memberikan tanggapan yang sesuai. Hal ini terutama diperlakukan untuk organisasi besar di mana beberapa orang mungkin berinteraksi di sosial media atas nama sebuah merek, atau di mana beberapa departemen atau lembaga mempunyai kepentingan dalam kehadiran